Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ustadz yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua, kita doakan mudah-mudahan para sepuh, para ustadz, kiai, ulama kita selalu diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau semuanya kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparat pemerintahan desa, wabil khusus kepada Pak RT, Pak RW dan juga Pak Kubu, Bapak Kepala Desa, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau semuanya menjadi sebab beliau makin dimuliakan di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau semuanya menjadikan sebab desa ini, tempat ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami juga kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul jalsah yang pada saat ini mengadakan acara tasyakuran binikmah walimatul khitan daripada akhina Muhammad Al-Fatu Zakirah, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, berkumpulnya kita belajar ilmu agama bersama ini, dan doa-doa kita menjadi wasilah, mudah-mudahan anak beliau menjadikan sebab bisa mengangkat martabat keluarga di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sama-sama tadi sudah mendengar daripada Ustaz Soleh menjelaskan tentang bagaimana persiapan pendidikan yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita dari pertama kali dilahirkan sampai akhirnya menjelang dewasa, sampai mereka dewasa.
maka itu sebetulnya sudah cukup bagi kita untuk kita pegang. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa menerapkan itu semuanya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Tatkala seorang bayi lahir, ada diadani, diiqomati, kemudian ditahnik, kemudian diberikan nama, kemudian dipotong rambutnya, ditimbang, kemudian dikeluarkan dengan kadar daripada beratnya tersebut, dengan emas atau dengan perak. Kemudian setelah itu ada juga yang namanya akikah juga, sebagaimana malam hari ini kita hadir. Kemudian diberikan pendidikan agama, dikedepankan, dipentingkan daripada pendidikan yang lainnya. Maka ini tinggal bagaimana kita menerapkannya, sehingga di dalam semua yang kita arungi dalam kehidupan ini, maka semuanya sebetulnya tentang bagaimana kita mau tidak belajar ilmu agama. Intinya di situ saja. Makanya guru-guru kita, khususnya Al-Faqir waktu belajar di Darul Dakwah Bangil Pasuruan, dan juga waktu Al-Faqir di Buya Yahya di Cirebon Al-Bahjah, beliau-beliau ini, guru-guru kita ini selalu menekankan kalau orang sudah berkumpul, hendaknya ada satu orang yang membacakan daripada ayat-ayat Al-Quran, kemudian jelaskan walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu hadis. Karena mengumpulkan orang banyak itu tidak mudah. Tatkala mereka berkumpul, berikan mereka siraman rohani, berikan mereka pendidikan agama. Hidup kita ini susah nih karena kita tidak mau belajar ilmu agama, itu saja sebetulnya. Bukan karena ekonomi, bukan karena utang, bukan karena enggak. Karena kita ini jauh dari agama. Keributan-keributan yang saat ini terjadi dari dulu sampai detik ini, kalau kita mau jujur, kenapa? Karena kita jauh dari agama. Orang salah paham, masalah perbedaan sampai ribut, masalah tahlil, orang ada yang tahlil, ada yang tidak tahlil, kenapa harus ribut? Belajar coba agama. Ada orang baca maulid, nggak baca maulid, ribut lagi. Belajar, coba belajar agama. Dalam Al-Quran dalilnya ada, dalam hadis ada, kitabnya para ulama ada, dan ulama bukan orang-orang seperti kita, ingat itu. Ada orang ngeremehkan, nggak usah ngikutin ulama, nggak usah ngikutin Imam Syafi'i. Anda siapa? Juz amma aja nggak hafal, pakai bilang nggak usah ngikutin Imam Syafi'i. Anda tuh siapa? Juz amma aja nggak hafal, baca Al-Kafirun aja kebalik-balik, pakai bilang nggak usah ngikutin Imam Syafi'i. Anda siapa? Kemudian apakah Imam Syafi'i tidak mengikuti Al-Quran hadis Nabi? Anda buka kitab-kitab Imam Syafi'i yang sekarang ini di Indonesia mayoritas kebanyakannya bermadhabkan Imam Syafi'i. Coba lihat, ada enggak yang melenceng perkataan beliau, gagasan beliau, pemikiran beliau daripada Al-Quran hadis Nabi? Lihat. Dan orang-orang seperti ini, kenapa kok banyak orang seperti ini? Satu faktornya karena mereka tidak mau musyawarah, tidak mau diajak diskusi, tidak mau langsung belajar dengan ulama-ulama kita yang ada di tempat tersebut. Ini problemnya. Diajak musyawarah enggak mau. Kemudian yang kedua, salah milih guru. Belajar, tapi salah milih guru. Gurunya bisa lewat Google atau lewat YouTube yang tidak tahu itu orangnya siapa. Kemudian pemahamannya berbeda, ya ini yang repot. Kita semuanya ke kanan, dia ke kiri. Hajatnya dia sebetulnya bukan di kiri, di kanan. Cuma karena ngotot salah guru ke kiri terus, nggak sampai tujuannya itu. Makanya Al-Faqir selalu menghimbau kepada aparat pemerintahan desa, RT, RW, camat, kuwu, lurah, kemudian para sepuhnya, para ustadz, kiai, ulama, jangan membiasakan asap itu sampai membesar sampai jadi api. Kalau sudah jadi api kan repot semuanya gitu. Jadi kalau ada perbedaan di antara kita, biarkan, tidak apa-apa. Cuma kalau sudah membias, Anda sebagai aparat pemerintahan desa tanggung jawab di akhirat. Kalau tanggung jawab di dunia Anda gampang, Anda jadi RT, RW, camat, kubu, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, wakil, siapapun Anda bisa lolos daripada persidangan manusia di dunia. Contoh, naudzubillah, Anda di demo, rumah Anda didatengin, tempat Anda Anda bisa kabur, bisa semuanya. Tapi ingat di akhirat siapa bisa lari? Anda disidang oleh Allah. Nama kita semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita akan dipanggil oleh Allah, disidang langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa bisa lari dari Allah? Dari manusia kita bisa lari dengan harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita bisa, tapi kalau sudah di hadapan Allah, siapa bisa lari? Sehingga mari aparat pemerintahan desanya semuanya bersinergi, para sepuhnya, ustadz, kiai, ulamanya. Kalau ada beberapa orang yang mempermasalahkan berbeda sampai akhirnya meruncing, sampai akhirnya mengadu domba dengan perbedaan tersebut, Anda panggil dudukan. Anda sebagai RT, RW, camatku tanggung jawab di hadapan Allah, jangan cuma di hadapan manusia. Jangan sampai Anda menjadi RT, RW, camatku terus sampai kata itu masuk neraka gara-gara tidak bisa menjadikan amanah dari Allah dijalankan.
Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berbicara tentang masalah mereka para pemerintah baik yang desa ataupun yang ada di kota, apa kata Nabi? Satu hari seorang pemimpin yang adil lebih afdol, lebih utama, lebih agung daripada mereka beribadah sebanyak 60 tahun. Makanya para RT, RW, camat, lurah di desa ini khususnya ini, Anda nggak usah banyak sholat sunnah, banyakin muter, lebih afdol daripada 60 tahun. Ayo, dari Rasulullah loh, bukan saya yang ngomong. Sehingga jadi RT itu harusnya tuh surganya tuh bisa paling depan loh. Kiai ustadz ulama kalah dia. Kalau betul-betul bukan cuma muter-muter nggak jelas. Dilihat tanya ke rumah, Pak Bu gimana kabar? Oh sehat. Ada yang kurang? Pak RT minyaknya nggak ada. Oh tunggu siap, tunggu sebentar. Usaha cari kasih. Lagi jalan ada yang ngadu ayam. Assalamualaikum. Gimana Pak sehat? Iya. Lagi ngapain ngadu ayam? Oh jangan, nggak boleh ya. Orang habisin jangan ngadu ayam lagi. Akhirnya mereka tidak melakukan lagu, berapa pahalanya? Makanya Imam Hasan Basri pernah berkata, kalau seandainya aku tahu doa mana yang pasti akan dikabulkan oleh Allah, saya cuma minta satu, saya nggak bakal pusing. Allah katakan kepada saya, hei Hasan Basri, saya akan kabulkan kamu punya doa, minta, pasti akan saya kabulkan. Kita kan bingung, minta apa ya? Minta apa ya? Aduh, istri saya, suami saya, anak saya, sawah saya, toko saya, warung saya. Imam Hasan Basri tidak akan bingung. Saya tidak akan bingung. Saya cuma minta satu, bagaimana aparat pemerintahan dengan ulama bersinergi bersama-sama untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada itu pembiaran-pembiaran seperti itu. Ustadz kayak ulamanya langsung merapat ke aparat pemerintahan desa. Aparat pemerintahan desa langsung ngecek, kemudian dipanggil, didudukan, selesai. Dan jangan pernah mengatakan Ustadz Habib itu cuma satu. Itu zaman Anda. Anda meninggal dunia tidak tahu itu. Sehingga jangan sampai akhirnya kita membiasakan daripada asap-asap kecil sampai akhirnya jadi besar, kita meninggal dunia sudah jadi api, akhirnya rusaknya kita punya desa gara-gara Anda di masa tersebut tidak berusaha untuk menghilangkannya, tidak berusaha untuk bagaimana perkara tersebut menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Makanya penting bagi kita untuk selalu belajar ilmu agama. Jangan salah milih guru. Belajar ilmu agama penting, tapi lebih penting daripada belajar ilmu agama, jangan salah milih guru untuk belajar ilmu agama. Makanya tidak heran kalau kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, apabila engkau ingin belajar ilmu agama, lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agama tersebut. Jangan main-main. Makanya kadang-kadang kita miris ada orang berhijrah, meninggalkan maksiat, dosanya sudah ditinggalkan semuanya, salah milih guru. Akhirnya mulai menghinakan orang, menghujat orang, memaki orang gara-gara berbeda dengan gurunya. Tapi saya yakin kalau sudah para pemerintahan desanya, para sepuh tokoh masyarakatnya, kemudian para ustadz kayak ulamanya bersatu, dipanggil orangnya, didudukkan, selesai kelar. Manggil kan harus ditonjok, nggak boleh juga tuh. Mentang-mentang badannya gede asal pukul-pukul aja, mentang jadi RT pukul, enggak. Didudukkan, dimusyawarahkan. Kalau memang sudah tidak bisa, orangnya masih bandel, cengkal, kasih mereka jalan seluas-luasnya. Mungkin mereka tidak bisa hidup di desa kita, permisikan mereka untuk pergi, selesai. Sampai ulama kita itu mengatakan paling banyak orang masuk neraka itu bukan karena mereka itu bermaksiat, bukan faktor utamanya itu, bukan juga karena mereka meninggalkan kewajiban, bukan juga. Tapi kata para ulama paling banyaknya orang masuk neraka di akhirat, di neraka Allah, karena mereka tidak belajar ilmu agama. Yang haram dikira bukan haram, dilakukan terus. Yang wajib ditinggalkan dikira bukan wajib, ditinggalkan terus. Dosanya terus sampai di akhirat ditimbang di mizan, dosanya lebih banyak, dia kaget daripada pahalanya. Kenapa kok dosa saya banyak? Akhirnya mungkin malaikat akan mengatakan, kamu karena kamu tidak belajar ilmu agama. Ini haram, dilarang, kamu lakukan terus sepanjang hidupmu. Contoh, sebentar lagi akan Idul Adha. Saya ingatkan, ini bentuk rasa cinta saya kepada yang ada di tempat ini. Saya kalau mengingatkan pas Idul Fitri, Idul Adha, saya ngisi acara itu, biasanya saya ingatkan ini. Ingat, laki-laki perempuan itu bersalaman tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kalau Idul Fitri, Idul Adha, ada satu keluarga datang ke rumah bapak ibu. Ibu-ibu ini perempuan, laki-laki itu kan mahram, kemudian salaman. Ibu terima enggak salamannya? Terima enggak?
Apalagi ada amplopnya, terima. Saya tanya, salaman laki perempuan bukan mahramnya boleh ndak? Boleh ndak? Boleh ndak? Enggak jawab, cuma geleng-gelengnya kenceng. Tidak boleh. Kenapa kok kita sudah tahu tidak boleh kok kita masih melakukannya? Kenapa? Satu, karena kebiasaan. Saya ingatkan Mbak Bu, kalau kebiasaan baik pertahankan, sehingga kebiasaan baik itu mengantarkan kita ke surga. Kalau kebiasaan buruk jangan dipertahankan, takutnya kejeblos sampai ke neraka gitu. Gak enak banget Beb ngomongnya. Yang namanya omongan enak itu tidak mesti harus berupa sesuatu yang enak, cuma kadang-kadang pahit jamu, kalau enak ya alhamdulillah. Oleh karenanya mari pada saat ini terus kita belajar ilmu agama. Makanya alhamdulillah tadi Ustaz Soleh sudah menyampaikan, jadi kebaikan semua orang yang hadir di tempat ini bisa belajar ilmu agama itu mengalir kepada beliau yang punya acara ini. Makanya ibu apa? Niatkan harus mengadakan acara-acara seperti ini, dan acaranya yang baik. Jadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Soleh, jangan mengadakan acara tasyakuran, walimatul arus kah, walimatul khitan kah, walimatul tasmiyah kah, walimah-walimah yang lainnya, tapi nyewa panggung gede, seorang perempuan membuka aurat, dipanggil, megang mic, kemudian nyanyi, geleng-geleng kepala, kita yang ikut-ikut lagi ya. Makanya tadi sudah dikatakan, seorang aparat pemerintahan desa ataupun kota bisa surganya lebih dulu daripada ulama, tapi kebalikannya bisa nerakanya lebih dulu itu. Tapi insya Allah di sini RT, RW, camat, lurah, kuwunya ahli surga semuanya insya Allah. Kalau tidak nggak mungkin ada acara seperti ini, ya kan? Ada Pak RT-nya di sini? Hah? Ada mana? Ada, insya Allah. Oh, ada belakang. Pak RW-nya ada juga? Oh, ada Pak RW. Pak RW-nya ada? Oh, insya Allah. Pak RW-nya hadir majelis taklim loh. Udah hadir ke tempat yang aneh-aneh gitu. Tara, bukan taro ya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Faqir tidak ingin lama-lama karena memang sudah tengah malam sekali. Tapi di sini ingin Al-Faqir mengingatkan karena kita hadir dalam acara walimatul khitan. Sebetulnya acara ini itu mengingatkan kita betapa pentingnya mendidik anak. Sehingga saya cuma mengingatkan Mbak Bu, intisari yang Ustaz Soleh sampaikan itu, jadi intinya itu anak kita ini aman dari Allah, bukan bonus. Sehingga Nabi pernah menjelaskan dalam hadis Sahih Muslim yang intinya panjang lebar itu, intinya itu ada bapak sama ibu sudah mau masuk surga, sudah mau masuk surga. Artinya sudah ditimbang dia punya amalan sama dosanya itu lebih banyak pahala timbang dosanya. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah berkata, ya Allah, ingin kemanakan itu orang tua? Allah jawab, aku akan masukkan dia ke surga karena amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya. Ya Allah, saya anaknya. Allah jawab, iya saya tahu kamu anaknya, tapi kan kamu kan penuh dengan dosa, palamu sedikit tempatmu di neraka, orang tuamu di surga, ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya. Si anak berkata lagi, ya Allah memang benar, saya ahli maksiat, saya jarang sholat, saya sering melakukan kejelangan-kejelangan, akidah saya melenceng, saya nggak benar, saya akui. Tapi ya Allah, sungguh setiap saya meninggalkan kewajiban, bapak ibu saya tidak pernah mengingatkan saya. Waktu saya bermaksiat, bapak ibu saya tidak pernah menegur saya. Waktu akidah saya melenceng, bapak ibu saya tidak pernah meluruskan saya. Waktu saya teleponan, SMS-an, chattingan keluar dengan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, mereka tidak peduli dengan saya. Allah, saya cuma minta satu, ya Allah, keadilanmu pada saat ini ya Allah. Apa Allah jawab? Hambaku ya orang tua, betul dia anakmu? Betul ya Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Hai malaikat, seret ini orang tua sama anaknya ke nerakaku sekarang juga, diseret oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang tua, jangan Anda bangga dengan amal ibadah Anda. Jangan Anda merasa ahli surga dengan apa yang sudah Anda lakukan selama hidup Anda. Tapi sungguh kalau anak Anda saat ini bermaksiat, tidak sholat, melakukan suatu dosa, Anda tidak tegur, itu anak akan jadi bumerang pada hari kiamat, siapapun Anda. Mau Anda ustadz, mau Anda habib, mau Anda kiai, ulama, siapapun Anda, pejabat sekaligus, anak Anda tidak didik dengan baik, tidak Anda berikan agama, jangan salahkan itu anak akan nyeret Anda, kita semuanya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Setelah acara ini selesai, lihat anak kita itu bagaimana keadaannya.
Dia punya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana? Kalau dia lemes, malas-malasan, tidak mau lakukan, Anda tegur, Anda ingatkan, Beb, saya sudah mengingatkan. Anda wajib mengingatkan terus kepada anak-anak kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau anak kita meninggal dunia. Tidak ada istilah angkat tangan. Tidak ada. Ada orang tua, Beb, saya angkat tangan, didik anak saya sulit, berat. Tidak ada. Nabi Nuh alaihissalam, kurang apa lagi? Seorang Nabi, Rasul ulul azmi, diingatkan terus anaknya Kan'an. Sampai pada akhirnya disuruh dengan ayahnya Nabi Nuh untuk naik ke kapal, tidak mau. Akhirnya ditegur Allah, innahu ghairu sholih. Wahai Nabi Nuh, anakmu bukan termasuk golonganmu karena dia tidak taat kepadaku. Sampai akhirnya meninggal dunia, tenggelam dalam kejadian tersebut. Artinya Pak, terus kita ingatkan. Sehingga para orang tua sadari, kalau Anda nggak mampu didik anak Anda jangan diem. Ada ustadz, ada kiai, ada ulama. Dekatkan anak kita dengan ustadz, kiai dan ulama. Ada pesantren, masukkan ke pesantren. Berat Ustaz, susah Habib, minta tolong sama ustadz, kiai, ulama untuk mendoakan dan untuk mendidik, mengarahkan anak tersebut. Kalau tidak masuk ke madrasah, lembaga pendidikan agama, pokoknya Anda tidak boleh putus asa. Makanya kalau ingin mudah didik anak semenjak kecil, perhatikan. Kenapa kok kita disunahkan kalau anak baru lahir diadani, diqomati? Kenapa? Di antara hikmahnya apa? Agar anak kita pertama kali mendengar namanya Allah dan Rasulnya, yang dia lihat adalah sunnahnya, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Lah kita semenjak kecil anak kita nggak pernah dididik, besar nakal baru datang ke Ustaz, Pak Kiai ini doa, tolong doakan anak saya biar jadi baik. Hatta disembur ubun-ubun anak Anda sama Kiai belum tentu jadi baik. Enak banget, emang anak itu mie instan, tinggal kasih air panas kemudian diseduh, diminum, dimakan, enak banget. Maka sadari Anda, kita semuanya sudah terlambat didik anak, sulit. Sadari Anda nggak mampu dekat sama ustadz, kiai, ulama. Kadang-kadang saya juga aneh, ayahnya baik, ibunya baik, ahli majelis taklim, Beb, anak saya sulit diatur. Saya sudah hadir majelis taklim, belajar ilmu agama, minta doa, kok sulit? Saya tanya, kalau majelis taklim anaknya dibawa enggak? Kenapa Bu, Pak? Nggak pernah dibawa. Nah, itu masalahnya. Sehingga Anda jadi soleh, ya Anda soleh. Anda jadi baik, iya baik. Tapi Anda tidak pernah bawa anak-anak ke majelis taklim gitu loh. Beb, kalau dibawa ribut, ya PR Anda itu anak. Iming-iming ke sebelum ke majelis taklim. Nah, kalau kamu nggak ribut, Bapak kasih 2.000, besok pagi beli permen. Diam anak kecil. Saya juga punya anak, Pak, Bu. Saya baru punya anak 3, doakan minimal 17 atau 11 lah. Saya punya anak tuh 3 tahun. Yang anak saya pertama tuh 3 tahun 10 bulan, anak saya yang kedua itu 2 tahun 8 bulan, kemudian anak saya yang ketiga ini 16 bulan, kecil-kecil. Dan versinya versi Arab loh ya, ini anak Arab nih, bukan anak bapak-bapak nih, anak Sunda, anak Jawa. Ini luar biasa. Tapi tatkala kita bisa bujuk, kita omongan, bisa diem. Sehingga itu PR kita, jangan putus asa dengan daripada anak-anak kita. Makanya saya ingatkan nih, mumpung saya ingat, tolong para DKM masjid musola, jangan ada istilah anak kecil tidak boleh sholat di musola. Jangan sampai ada istilah anak kecil tidak boleh sholat di masjid. Beb, ribut, Beb, PR Anda jadi DKM. Jadi DKM mau apa? Cuma pasang nama, pasang nama aja sekalian di kuburan gitu lah. Ada jadi DKM itu tanggung jawab. Orang tuanya tanggung jawab, sebelum berangkat ke musola masjid diingatkan, ada DKM negor. Saya pernah hadir salah satu masjid, saya tidak sebutkan, khotib Jumat pakai mic, bagus micnya, kalah suaranya sama suaranya anak kecil. Coba anak kecil ribut, dia anak kecil. Kalau bapak yang sudah kumisan jenggotan, apalagi kumisan jenggot ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau, kok ribut di majelis itu baru nggak bener. Ini anak kecil ya, memang wayahna sudah, memang ya memang mereka anak kecil, akalnya belum jalan. Makanya coba orang tuanya jalan, DKM-nya jalan, ustadz kiai ulamanya jalan, kemudian ada para pemerintahan desanya jalan, saya yakin jadi baik anak kecil. Kenapa saya perlu tekankan seperti ini? Ulama kita sudah mengatakan, apabila anak kecil sudah jarang di masjid, di musola, engkau tunggu masa mudanya akan merusak tempat tersebut. Saya mulai saat ini berpikir, ya, apalagi maaf nih, anak-anak kita ini yang kecil-kecil sekarang ini sudah aneh-aneh banyak ini. Saya pernah ketemu anak kecil bisa main laptop usia 2 tahun, 5 tahun dia punya status Facebook, 5 tahun belum TK itu, baru lulus PAUD. Saya ketemu anak 3-4 SD sudah main vape, tahu vape? Mungkin bapak nggak tahu vape, tahu vape? Vape itu rokok tapi elektrik, rokoknya itu bisa dicas. SD
Beberapa tahun yang lalu di media sosial heboh, ada anak kelas 3, 4 SD pacaran di alun-alun. Akhirnya ketemu sama satu DP suruh push up sama squat jam. Ini semua bisa teratasi kalau apa? 4 orang itu berusaha bersama-sama. Orang tuanya, DKM masjid musolanya, kemudian aparatur pemerintahan desanya, kemudian dengan para ustadz dan kiai ulamanya, beres. Nah, sehingga mari pada saat ini kita bersama-sama didik anak kita, jadikan itu sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagai penutup Al-Bagir pengen menegaskan, yang penting intinya kita harus usaha. Didik anak kita pendidikan agama, enggak mampu dekatkan ustadz kiai ulama pesantren. Ini ada 2 amalan, kalau dilakukan insya Allah kita akan diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleh. Yang pertama, lazimkan habis sholat fardu membaca doa ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, daripada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, pelipur lara, artinya berikan kepada kami anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah, waja'alna, dan jadikan kami sebagai suami, lil muttaqina imama, menjadi seorang yang bertakwa, menjadi imam yang baik, yang bertanggung jawab, menjadi contoh yang baik. Baca doa itu 11 kali habis sholat fardu. Kalau nggak tahu, nggak apa, anda tanya sama ustadz kiai ulama di tempat ini, insya Allah tahu beliau. Yang kedua adalah dengan kita selalu minta doa sama ustadz, kiai dan ulama, bawa anak kita ke majelis taklim. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu diceritakan oleh Imam Az-Zarnuji, ada seorang ulama soleh wali Allah bercerita. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan, namanya Imam Al-Hulwani. Imam Al-Hulwani ini bercerita, saya menjadi orang soleh, menjadi ulama sedemikian rupa bukan karena saya cerdas daripada menghafal pelajaran, saya pintar, bukan, tapi sungguh semata-mata karena orang tua saya, karena ayah saya. Semenjak kecil saya selalu dibawa oleh ayah saya. Setelah saya dibawa ke majelis taklim, ayah saya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya hulwani seperti ulama tersebut, ya Allah. Setelah selesai, saya dibawa oleh ayah saya ke ulama tersebut, kemudian dimintakan doa. Kalau saya punya sesuatu, saya kasih hadiah, dan saya minta doa untuk anak saya hulwani ini. Oleh karena itulah akhirnya saya menjadi seorang ulama. Jadi doa kita lakukan sebagai usaha batin, usaha dohirnya kita bawa anak kita ke majelis taklim, dan kita berdoa di majelis taklim tersebut karena tempat termasuk dikabulkan doa oleh Allah. Kemudian minta doa kepada ustadz, kiai dan ulama kita, dan jangan remehkan ustadz, kiai, ulama di kampung kita, karena dari dulu sampai detik ini tidak ada istilah ustadz, kiai, ulama kampung, tidak ada. Jangan sampai anda bisa memuliakan ustadz, kiai, ulama, habib yang anda undang, pada anda belum tentu kenal sama mereka. Mungkin anda baru pertama kali kenal kepada mereka, tapi anda bisa memuliakan mereka. Kenapa kepada ustadz, kiai, ulama di kampung kita tidak bisa memuliakan mereka? Siapa yang ngajari kita alibata? Beliau. Siapa kalau kita ada yang meninggal dunia pertama kali turun tangan? Beliau. Kalau anak kita ada apa-apa, siapa yang turun tangan masalah pendidikan agamanya? Beliau. Lu kenapa ada istilah ustadz, kiai, ulama kampung? Dari mana itu? Anda buka Al-Quran, hadis Nabi, para ulama, tidak ada. Yang ada Imam Ali mengatakan, ana abdun man alamani harfan wahid, saya budak siap dijual kepada seorang yang mengajari aku satu huruf. Sehingga tolong jangan ada istilah ustadz kampung, kiai kampung, ulama kampung, habib kampung, tidak ada. Tapi yang ada al ulama warasatul anbiya, mereka pewaris ilmunya Nabi. Anda memuliakan mereka para ustadz, kiai dan ulama, maka Allah akan muliakan Anda di akhirat dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Adapun doa ntar ditutup oleh para kiai, para sepuh kita. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Tolong ntar MC-nya ditutup ntar doa para sepuh ya. Saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah wa warahmah, khususnya yang diakikahkan ini. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti, dan dipilih oleh Allah menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.